Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak bapak semuanya. Pada hari ini kita akan mempelajari keautentikan Al-Quran. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Bapak mohon untuk membacakan doanya ya, untuk memimpin doa. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca doa pembuka pembelajaran. Baik anak-anak semuanya, pada kali ini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Di antara anak-anak semuanya, apakah ada yang tidak berhadir pada hari ini? Ada Pak. Siapa itu? Ikram S. Ikram S. Kenapa dengan Ikram S? Sakit Pak. Oh sakit. Sakit dia Pak. Anak-anak semuanya, mari kita doakan Ikram supaya lekas sembuh dan dapat berhadir kembali di kelas kita ini. Amin. Kemudian, kita akan melihat apa saja capaian pembelajaran kita pada hari ini. Peserta didik dapat menganalisis hal ihwal ilmu Al-Quran yang meliputi salah satunya adalah bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Oleh sebab itu, kita akan mempelajari keautentikan Al-Quran. Oke, anak bapak semuanya, mari sama-sama kita perhatikan dua gambar di depan ini. Yang pertama ada gambar Al-Quran yang sudah lama. Kemudian ada gambar Al-Quran yang masih baru. Dari dua gambar ini, kita dapat menghubungkan bahwasanya muncul pertanyaan. Apa pertanyaan itu? Apakah Al-Quran yang kita baca sekarang itu masih sama dengan Al-Quran yang zaman dahulu? Bapak akan tunjuk alif. Alif apa jawabannya? Masih Pak. Sama Pak, masih. Ya, benar sekali alif. Kemudian pertanyaan kedua, jika benar, kok bisa ya Al-Quran sekarang itu masih terjaga kemurnian, keaslian, maupun keautentikannya? Syahbani, tolong dijawab. Karena dibukukan dan disebar di dunia Pak. Oke, baik, kita simpan jawabannya. Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita simak pembahasan berikutnya. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada kitab suci yang Allah turunkan. Salah satunya adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pencipta dan yang membuat Al-Quran telah menjamin keaslian, kemurnian, keautentikan Al-Quran yang sudah terbukti dari zaman Rasulullah hingga zaman sekarang kita ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, anak-anak semuanya, keautentikan Al-Quran didukung oleh banyak faktor. Salah satunya adalah faktor adanya pembukuan, penghafalan, dan periwayatan. Faktor-faktor inilah yang mendukung akan keaslian, keautentikan Al-Quran hingga kita dapat menerima Al-Quran sebagaimana bentuk aslinya di zaman Rasulullah SAW. Kemudian kita akan melihat apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita bisa lihat di layar ini ada 3 tujuan pembelajaran. Baik anak bapak semuanya, Bapak akan memutarkan 2 buah video di depan ini. Selagi kalian menonton video ini, Bapak akan membagikan LKPD kepada anak-anak semuanya. Mohon disimak baik-baik ya videonya. Baik Pak. Baik Pak. Baik, Pak. Saksikan video berikutnya. Jamaah rahimakumullah, ini keaslian Al-Quran dijamin oleh Allah.
Al-Quran tidak akan berubah sedikit pun, satu huruf pun, satu kalimat pun, bahkan satu harokat ataupun satu titik tidak akan berubah, karena itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di dalam mushaf, ya, di dalam Al-Quran yang tertulis ada di tangan kita semuanya. Al-Quran juga dituliskan di dada kaum muslimin. Banyak sekali dari kaum muslimin yang hafal Al-Quran, yang tahu setiap surat dari Al-Quran, setiap ayat dari Al-Quran, ya, bagaimana setiap ayat tersebut dibaca dengan benar, itu ada di dalam dada manusia. Maka inilah penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran, dan itu tidak diberikan kepada selain Al-Quran. Semua kitab sebelumnya tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sebelah kanan saya ini adalah rak di Masjid Nabawi yang menampung Al-Quran dengan aneka terjemah dari berbagai bahasa. Dan kita bisa perhatikan ada banyak sekali bahasa-bahasa yang telah disediakan oleh pemerintah Saudi, bahasa-bahasa terjemah Al-Quran. Ini ada bahasa Korea. Kemudian ini ada bahasa Prancis, Faransia. Kemudian tadi juga saya menemukan ada bahasa Portugal, ya, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Kemudian ini ada bahasa Turki. Turki itu tidak berbahasa Arab, ya, tapi Latin tulisannya. Kemudian bahasa sekitar India saja sangat banyak, ada bahasa Kashmir, ada bahasa Urdu, dan seterusnya. Dan satu hal yang menarik, termasuk ini yang berbahasa Indonesia. Yang berbahasa Indonesia. Satu hal yang menarik, dari semua Al-Quran dengan terjemah aneka bahasa ini, teks aslinya selalu dicantumkan. Ini yang berbahasa Indonesia. Kemudian ini yang berbahasa Turki. Semuanya teks aslinya selalu dicantumkan. Ini yang bahasa Prancis. Semua terjemahan di sini teks aslinya selalu dicantumkan. Kecuali ada satu yang ini, yaitu Al-Quran dengan bahasa Zulu. Itu pun, dan juga teks aslinya dicantumkan, dan itu hanya beberapa ayat saja, beberapa surat saja. Jadi artinya begini, Anda bisa bandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Dua kitab yang sangat mendunia, yang merupakan kitab suci manusia beragama. Pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua Injil. Al-Quran ketika diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, selalu teks aslinya dicantumkan. Selalu. Dan bagian ini diyakini oleh kaum muslimin, tidak ada perubahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan. Sekarang Injil, Anda bisa lihat. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, teks asli Injil tidak ada. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, teks aslinya tidak ada. Demikian pula ke dalam bahasa-bahasa yang lain. Bahkan masyarakat Nasrani sendiri terkadang tidak mengetahui apa teks asli Injil dalam bahasa apa. Apakah bahasa Ibrani ataukah bahasa Yunani. Sehingga yang mereka jumpai hanyalah teks tertua dari Injil. Ini yang menjadi salah satu sebab salah seorang misionaris yang bernama Yusuf Estes. Dia berasal dari Amerika, kemudian diperintahkan untuk melakukan misi kristenisasi di daerah Afrika. Lalu setelah masuk ke negara-negara Islam di daerah Afrika, beliau melihat ada banyak sekali Al-Quran yang semuanya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa apapun pasti selalu di situ mencantumkan aslinya. Berbeda dengan kitab Injil, baik yang di Old Testament maupun yang di New Testament, baik yang perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak ada dicantumkan bahasa asli. Akhirnya beliau dari situ meyakini bahwa satu-satunya kitab yang teks aslinya otentik hanyalah Al-Quran. Sedangkan kitab yang lain ketika diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain, teks aslinya sudah tidak ada. Dan itu membuat beliau semakin yakin Quran ini adalah kitab suci, gak mungkin buatan Nabi Muhammad SAW. Karena beliau sudah meninggal 14 abad silam, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga apa yang Allah firmankan sehingga tidak ada perubahan. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Akhirnya beliau masuk Islam dan menjadi salah satu dai di Amerika, dan alhamdulillah melalui tangan beliau banyak sekali masyarakat Amerika yang mereka juga ikut masuk Islam. Semoga ini semakin menambah keyakinan kita akan kesucian Al-Quran, sehingga membuat kita semakin cinta kepada kalamullah Al-Quran, semakin cinta kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Nah, anak-anak Bapak semuanya, setelah kita menyaksikan dua video tadi, apa informasi yang dapat kita peroleh dari dua video tersebut? Ayo, ada yang ingin memberikan pendapatnya? Semuanya, anak-anak Bapak semuanya? Saya, Pak. Ya, Putra. Allah menjamin bahwa Al-Quran memang terjaga, Pak. Bagus sekali jawaban si Putra. Beri tepuk tangan buat Putra. Kemudian ada lagi yang ingin memberikan informasi. Ibnu. Di masjid itu banyak Quran, terus mau dijual Qurannya. Itu, Pak, ya. Oke, kita simpan jawaban Ibnu. Teman-teman yang lain ada yang bisa membantu Ibnu untuk melengkapi jawabannya? Saya nak. Ya, silakan. Banyak bahasa supaya bisa dipahami oleh masyarakat dunia, Pak. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan buat kita semuanya. Masya Allah, luar biasa sekali semuanya. Setelah mengamati video dan setelah kita berdiskusi singkat, kita akan membentuk 3 kelompok dalam agenda Ayo Bekerja dalam Kelompok. Oke, kelompoknya sudah Bapak bagi, kemarin Bapak kirim di grup. Bapak juga ada kirim materi di grup tadi malam. Nah, sekarang kerja kelompoknya adalah yang pertama, carilah informasi di buku, jurnal, internet, infografis, ataupun dokumentasi yang telah Bapak kirim tadi malam atau sebelum pembelajaran hari ini. Kemudian, materi yang harus dicari itu yang berhubungan dengan 3 judul
di depan ini. Yang pertama ada analisislah bukti-bukti keautentikan Al-Quran, buktikanlah keunikan redaksi Al-Quran sebagai pembukti keautentikan Al-Quran. Dan kelompok ketiga, kaitkanlah bukti keautentikan Al-Quran dengan aspek kehidupan sehari-hari. Baik semuanya, LKPD yang sudah Bapak berikan tadi ketika nonton video, silakan dibaca, silakan diamati apa perintah dari LKPD tersebut. Sudah siap anak-anak untuk bekerja semuanya? Siap, Pak. Bagus. Mari kita bekerja Siap, dalam siap. kelompok. Let's go. Let's go, let's go. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Siapa yang mengalami kesulitan dalam kerja kelompok, silakan sampaikan ya, Baik, Pak. anak-anak semuanya. Baik, Pak. Oke, waktu tinggal 3, 2, 1. Teng. Alhamdulillah, semuanya sudah selesai ya. Sudah, Pak. Bagus. Kelompok 1 bagaimana, sudah selesai? Sudah. Bagaimana dengan kelompok 2? Bagaimana dengan kelompok 3? Alhamdulillah, semuanya sudah selesai. Saatnya kita presentasi. Nah, alhamdulillah setelah kita presentasi dan diskusi singkat, mari kita menilai kinerja dari tiap-tiap kelompok dengan memberikan penilaian berupa 5 bintang. Bagaimana dengan presentasi kelompok pertama? 5, Pak. 5 bintang? Ya. Oke, kita kasih 5 bintang. Bagaimana dengan kelompok 2? 3, Pak. 3 bintang. Kenapa? Kurang semangat, Pak. Kurang semangat. Bagus. Ada koreksi dari teman kita. Untuk kelompok 2 harus lebih rajin, lebih semangat. Bagaimana dengan kelompok 3? 4, Pak. 4. Kenapa 4? Waktu presentasi banyak bingungnya, Pak. Oke, untuk kelompok 4, saran Bapak lebih banyaklah dalam membaca sumber informasi. Baik. Alhamdulillah, pembelajaran kita hampir selesai. Oleh sebab itu, Bapak ingin tahu siapa anak Bapak yang ingin menawarkan dirinya untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ayo, tunjuk tangan. Ya, Pak. Ya, silakan. Yang pertama, keautentikan Al-Quran adalah untuk penjagaan Allah Ta'ala, Pak. Iya, benar sekali. Dari teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Ada, Pak. Ya, silakan. Allah Ta'ala telah menjamin keaslian Al-Quran, Pak. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan buat kita semua. Baik, semua jawaban dari anak-anak semuanya Bapak simpulkan bahwasanya kesimpulan pada materi hari ini adalah keautentikan Al-Quran adalah satu bentuk penjagaan Allah terhadap kitab suci Al-Quran. Allah menjamin keaslian, keautentikan Al-Quran lewat firman-Nya di surah Al-Hijr ayat ke-9. Ada banyak faktor yang mendukung keaslian, keautentikan Al-Quran. Yaitu, beberapanya yaitu, baik, seperti itu kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah, pembelajaran kita hampir selesai. Di depan kita ada evaluasi. Ada 5 soal yang bisa kita isi. Mari sama-sama kita mengisi soal di depan. Baik anak-anak semuanya, bagaimana proses pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Ya, silakan. Yasir. Paham, Iya. Apa alasannya? karena ada banyak video. Oke, bagus sekali. Untuk Hawari, bagaimana? Tenang, Pak. Ya, kenapa? Karena Iya, bagus sekali. Yang lain, kelompok 3, bagaimana? Oh gitu. Baik. Karena kelompok 3 bingung, Bapak akan evaluasi diri untuk pertemuan ke depannya lagi. Untuk pertemuan ke depannya, kita akan membahas materi kemukjizatan Al-Quran. Oleh sebab itu, Bapak ingin kalian untuk mengumpulkan sumber-sumber bacaan, sumber-sumber informasi dari buku, internet, maupun jurnal. Apakah semuanya bersedia? Sedia. Bagus.
Alhamdulillah, pertemuan kita sudah selesai. Ketua kelas, Bapak mohon untuk membaca doa setelah pembelajaran ya. Baik Pak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini berjalan lancar. Nah, terima kasih buat anak-anak Bapak semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Ini saja dari Bapak. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.